Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan harian dari gereja kita KBP Bandung Barat, Senin 18 Agustus 2025. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memberkati hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ibu bapak saudara-saudara, setiap saat bisa saja kita melihat ada banyak pohon-pohon yang tiba-tiba tumbang karena diterpa angin kencang. Begitu pula ada baliho atau papan-papan reklame di jalanan tiba-tiba jatuh. Apa yang menyebabkan semuanya itu terjadi? Semata-mata bukanlah karena angin, tetapi yang paling penting adalah pondasi, di mana pondasi pohon atau akarnya tidak kuat. Begitu juga dengan baliho atau papan reklame juga tidak disertai oleh pondasi yang kokoh. Seperti itulah juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi banyak orang berjatuhan dalam dosa, dalam kejahatan karena imannya lemah. Dia tidak memiliki pondasi iman yang kuat. Kita melihat orang-orang jatuh tersungkur ke dalam dosa karena mereka tidak mampu melawan dosa dengan imannya. Kita juga menyaksikan orang-orang tersesat di dalam hawa nafsu karena iman mereka juga goyah dan begitu mudah meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya dalam surat Efesus yang disampaikan oleh Paulus pada hari ini mengingatkan jemaat Tuhan, begitu juga dengan kita saat ini, supaya kita memiliki iman yang teguh. Apa sih arti iman? Menurut Kamus Besar Indonesia, iman adalah kepercayaan atau keyakinan. Tetapi dalam ajaran kekristenan, iman itu memiliki makna yang lebih dalam, yaitu keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 dijelaskan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Iman itu adalah pondasi atau dasar bagi kehidupan kita. Bayangkan jika kita hidup tanpa iman, kita akan mudah goyah ketika masalah, persoalan, pergumulan terjadi dalam kehidupan kita. Iman juga memberikan pengharapan supaya meneguhkan harapan kita di dalam Tuhan. Dan iman juga mengarahkan kita untuk memiliki tujuan hidup yang pasti. Manusia yang tidak memiliki iman pasti tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki tujuan di dalam kehidupannya. Rasul Paulus mengingatkan pentingnya iman di dalam hubungannya dengan Tuhan. Setiap orang yang memiliki iman, pasti Tuhan tinggal atau berdiam di dalam dirinya. Tuhan yang berdiam diri di dalam diri kita, itulah yang akan menuntun atau mengemudikan kehidupan kita supaya kita berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan.
Orang-orang yang tidak memiliki iman adalah merupakan keterpisahan dari Tuhan dan akan membuat jalan hidupnya menjadi kosong atau tidak memiliki arah yang jelas. Yang ketiga, Rasul Paulus juga mengingatkan iman itu akan mendasari dalam segala perbuatan kita. Iman adalah buah dari perbuatan-perbuatan kita. Orang yang memiliki iman akan tampak dari perbuatannya. Jadi perbuatan itu akan tergambar sebagai manifestasi atau wujud dari iman yang kita miliki. Itu sebabnya ada istilah dari buah dikenal pohonnya. Dalam hal ini, buah dari iman yang kita miliki salah satunya adalah kasih. Kasih adalah hal yang sangat penting dalam wujud nyata iman yang kita miliki. Seringkali orang berkata dia sudah memiliki kasih. Seringkali juga kita obral mengatakan kasih. Tetapi kenyataannya kita masih jauh dari kasih yang sesungguhnya. Kasih itu adalah gambaran atau wujud bagaimana kita melakukan apapun yang terbaik dalam kehidupan kita tanpa harus menuntut balasan dari apa yang kita perbuat. Kasih kita lakukan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, waspadalah supaya kita jangan terjebak pada penipuan terhadap diri sendiri. Kita merasa sudah memiliki iman, namun wujudnya tidak tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita membuat iman kita semakin teguh, supaya Kristus tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam hidup kita, dan dengan iman kita akan melakukan perbuatan-perbuatan kasih yang sesungguhnya bagi kehidupan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau semua. Amin.